Pembelajaran 3, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Kelas 5. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara peduli. 2. Dengan membuat clipping, siswa mampu membedakan pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara bertanggung jawab. 3. Dengan membaca dan menulis, siswa menentukan ide pokok dari bacaan secara percaya diri. 4. Dengan membuat laporan, siswa menyebutkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan percaya diri. Sudah siap untuk belajar? Ya. Lani sangat kagum dengan potensi alam yang ada di wilayah Madura. Mulai dari bahan tambang, hasil hutan, sampai dengan hasil pertanian dan hasil lautnya, semua itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya. Pulau Madura masuk dalam Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, secara geografis Pulau Madura terpisah dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur. Madura merupakan pulau tersendiri yang terpisah dari Pulau Jawa. Nah, kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut, mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing, mulai dari kondisi alam maupun kondisi sosial budayanya. Variasi dan karakteristik potensi tersebut terlihat dari lengkap dan beragamnya bentang alam dan hasil alamnya, beragamnya suku bangsa, yang mengakibatkan beragam pula adat istiadat dan budayanya, serta beragamnya agama, golongan, dan kelompok masyarakatnya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS atau UNCLOS pada tahun 1982. Hal ini berarti bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang potensial, baik hayati maupun hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang, dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak, gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir pantai. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Ayo, sebutkan jenis-jenis usaha atau pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut Indonesia. Nah, silahkan sebutkan 6. Ya, ada nelayan, pertambangan minyak lepas pantai, sektor usaha wisata, pelayaran, dan juga berbagai sektor usaha di pelabuhan atau jual beli ikan.
Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini terjadi karena dengan posisi tersebut, Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Nah, berikut ini adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Dua, terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Tiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Empat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. 5. Terjadinya transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dari beberapa dampak itu tentu saja ada dampak positif dan negatifnya. Coba tuliskan berbagai dampak yang timbul, dampak positif dan dampak negatif dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Tuliskan di tabel ya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita akan berkreasi. Nah, coba sekarang buatlah clipping gambar tentang kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sebagai akibat dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Kamu dapat mengumpulkan gambar-gambar melalui surat kabar, majalah, buku, atau internet. Berilah penjelasan singkat dari setiap gambar yang kamu kumpulkan. Susunlah gambar-gambar yang telah kamu kumpulkan menjadi sebuah buku clipping. Contohnya seperti ini ya. Nah, silahkan untuk membuatnya. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa maritim sejak zaman dahulu. Bahkan sempat mencapai kejayaan pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Nah, sekarang ada bacaan tentang kejayaan bahari masa lalu oleh Dr. Y. Paunganan SSI MSI. Coba kamu baca dengan cara mempause video ini. Ya, yang pertama ada paragraf 1 dan paragraf 2. Paragraf 3 dan paragraf 4 silahkan dibaca dengan pause video ini. Pada halaman selanjutnya yaitu paragraf ke-5, 6, dan 7. Silahkan untuk mempause video ini agar kamu dapat membacanya. Halaman selanjutnya yaitu paragraf 8 dan 9. Nah, dari bacaan tersebut tentukan ide pokok-pokok dari masing-masing paragraf. Contoh paragraf yang ke-1, ide pokoknya, sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Nah, silahkan untuk yang lain kamu bisa mencari ide pokoknya. Nah, keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi.
Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tahukah kamu, meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Untuk menambah pemahamanmu bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan setiap sila dijiwai dan menjiwai sila yang lain, coba sebutkan contoh-contoh perilaku berikut mencerminkan sila-sila apa saja. Satu contoh perilaku bisa mencerminkan satu sila, dua sila atau lebih. Contoh yang pertama, pemilihan ketua kelas mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, persatuan Indonesia. Sila ketiga, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, Pancasila. Nah, untuk yang kedua, perayaan Hari Besar Keagamaan ini mencerminkan sila keberapa? Nah, gotong royong mencerminkan sila. Musyawarah mufakat mencerminkan sila keberapa? Menjenguk orang sakit mencerminkan sila. Nah, kalau sudah mengisi, silahkan untuk dikirimkan tugasnya melalui WhatsApp juga Google Class. Nah, untuk pembelajaran kita cukupkan sekian dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakat haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Sampai berjumpa lagi.